Terima kasih telah klik video ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Vivi dalam membahas kuliah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fase yang paling susah dilupakan oleh seorang mahasiswa yang telah selesai. Apa coba? Yaitu penyusunan skripsi. Iya, penyusunan skripsi. Penyusunan skripsi bisa jadi menjadi tahap yang paling membosankan, bisa juga paling menggeregetkan. Pokoknya banyak kisah tentang penyusunan skripsi. Nah, khusus pada video ini saya akan membagi tips bagi yang sedang menyusun skripsi. Tips yang bagaimana? Tips agar cepat menyelesaikan skripsinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Jangan lupa juga dong diberikan like-nya serta komentarnya di kolom komentar. Dan serta jangan lupa dibagikan supaya video ini benar-benar menjadi video yang bermanfaat karena dilihat banyak orang dan diambil tipsnya oleh banyak orang. Terima kasih. Terus kita nonton video selanjutnya. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya. Sebelumnya saya sampaikan saya tidak berniat sombong. Saya hanya ingin berbagi tips supaya banyak yang cepat selesai dan tidak terkendala dalam proses penyusunan skripsinya. Karena apa ya? Karena masalah-masalah yang sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Seperti itu. Sebelumnya juga saya sampaikan bahwa saya juga tidak cepat kilat banget ya mengerjakan skripsi saya. Kalau terhitungnya itu 2 bulan lebih kayaknya, karena saya seminar proposal tanggal 8 April, kemudian saya seminar hasil tanggal berapa ya? 8 April, kemudian tanggal 14 Juni, kemudian saya yudisium tutup. Kalau di jurusan saya setelah hasil harus ada tutup. Ujian tutupnya itu tanggal 25. Jadi ya terhitung 2 bulanan saya mengerjakan skripsi itu sampai akhirnya saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah menyelesaikan studi sebagai mahasiswa statistik. Seperti itu. Nah, jika ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Tips-tips yang akan saya sampaikan merupakan hal-hal yang saya pelajari pada saat saya menyusun skripsi, kemudian hal-hal yang saya pelajari juga dari teman-teman yang sementara menyusun skripsi, dan hal-hal yang saya lakukan pada saat menyusun skripsi dan saya rasa itu bagus. Tanpa menunggu lama, mari kita simak tips-tipsnya. Pertama, pastilah kita akan memperbaiki niat. Kenapa? Karena siapapun yang memulai skripsi tanpa niat yang baik, yakin dan percaya, teman-teman tidak akan menyelesaikan skripsinya. Jadi memang berniat untuk menyelesaikan skripsi, bukan coba-coba, main-main dan sebagainya, karena skripsi itu harus dikerjakan dengan tekun. Seperti itu, jadi perbaiki niatnya untuk menyelesaikan skripsi. Biasanya dalam jurusan itu ada bagian misalkan kayak tema-tema skripsinya tersendiri. Misalkan kalau di sesi itu kemarin kayak ada beberapa yang meneliti tentang time series, ada yang meneliti tentang regresi, ada yang meneliti tentang spasial. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman lebih cepat, maksud saya lebih cepat mengetahui apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman inginkan, serta hubungkan dengan calon pembimbingnya teman-teman yang biasanya merupakan pendamping akademiknya kita. Nah, saat teman-teman tahu bagaimana maunya calon pembimbing dan kemudian bagaimana sukanya teman-teman, silahkan padukan. Misalkan kemarin saya alhamdulillah pembimbing saya tidak terlalu memiliki syarat khusus, misalkan harus analisis seperti ini, harus analisis seperti ini. Kami dibebaskan dan alhamdulillah apa yang saya suka diterima, yaitu analisis time series. Dan analisis time series itu saya memang kenal di semester 6 pada salah satu mata kuliah. Salah satu mata kuliah di situ kemudian memberikan kita tugas untuk dijadikan sebagai calon skripsi. Nah, pada saat itulah kemudian saya menemukan salah satu metode baru. Kan kalau di statistika biasanya kita sudah diarahkan untuk menggunakan metode yang tidak seperti biasanya, karena dalam skripsi statistika itu bukan hanya menghasilkan menjawab suatu permasalahan, tetapi bagaimana kita mengkaji salah satu metode yang kita gunakan itu.
Nah, selanjutnya tips yang ketiga adalah pastikan data yang teman-teman akan gunakan adalah data yang mudah didapatkan. Tidak mudah-mudah banget sih, tapi maksudnya teman-teman bisa prediksikan mampu diperoleh atau tidak. Karena apabila teman-teman kesulitan dalam memperoleh data, otomatis teman-teman tidak bisa melihat hasil apa yang teman-teman akan lakukan jika tidak memiliki data kan. Jadi silahkan mengetahui, maksudnya merencanakan, saya akan menggunakan data seperti ini, kemudian data yang saya ingin gunakan itu bisa saya dapatkan dari sini atau bisa saya dapatkan dengan seperti ini, supaya tidak terkendala setelah proposal, saya belum punya data, saya terkendala di data. Pengalaman maksud saya, alhamdulillah kemarin sebelum saya melakukan proposal saya sudah bisa menargetkan di sini saya mengambil data dan kemudian saya coba untuk ke sana dan alhamdulillah bisa diberikan. Nah, setelah itu barulah saya melakukan seminar proposal. Jadi kayak setelah seminar proposal itu yang saya kaji itu bukan lagi yang saya lakukan, maksud saya bukan lagi sibuk mencari data dan sebagainya, tapi saya lebih ke memahami analisis yang saya gunakan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan juga alat analisis yang bisa digunakan. Karena ada beberapa yang kemudian terkendala karena ternyata analisis yang harus teman-teman gunakan itu belum ada di sekeliling kita, masih jarang yang punya. Jadi silahkan perhatikan, bukan juga tentang masih jarang yang punyanya, tapi teman-teman juga perlu tahu sudah ada yang bisa analis dengan menggunakan aplikasi tersebut, supaya teman-teman bisa bertanya dan sebagainya. Meskipun sebenarnya tersedia di internet dan sebagainya, tapi mudah juga sih kalau kita bertanya langsung. Jadi itu yang tips selanjutnya. Jadi ketahui calon aplikasi analisis yang akan teman-teman gunakan, dan usahakan teman-teman akan menggunakan aplikasi yang teman-teman insya Allah mudah lakukan, atau bisa juga baru, tapi teman-teman memastikan bisa lebih cepat. Selanjutnya, rajin konsultasi. Nah, rajin konsultasi di sini bukan maksud saya konsultasi terus, tapi konsultasinya itu rajin konsultasi itu maksudnya dari konsultasi yang satu dengan yang dua itu selalu ada peningkatan. Kemarin waktu saya menyusun skripsi seperti ini, alhamdulillah banget ya, karena pembimbing saya sangat terbuka untuk memberikan saya kesempatan untuk konsultasi. Jadi kayak kalau misalnya saya bimbingan hari ini, saya diberikan pertanyaan tentang A. Nah, kemudian setelah itu saya selalu bilang ke bapak karena dia laki-laki. Maksudnya saya sampaikan bilang bisa konsultasi besok. Pasti ada jawabannya. Kalau tidak bisa, kalau bukan 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, seperti itu. Nah, dari proses itu pertanyaan itu saya harus punya jawabannya. Jadi ada waktu untuk belajar sampai akhirnya kita konsultasi lagi. Bukan rajin konsultasinya konsultasi tapi tidak ada peningkatan. Jadi rajin konsultasi yang saya maksud adalah selalu ada peningkatan dari konsultasi yang satu dengan konsultasi yang selanjutnya. Seperti itu. Juga yang perlu saya sampaikan bahwa kurangi paniknya teman-teman, kurangi ketakutannya teman-teman, karena pengalaman kemarin yang saya amati dengan diri saya ataupun teman-teman saya yang saya temani menyusun skripsi pada saat itu adalah sebenarnya yang sulit adalah bagaimana meyakinkan diri kita, bagaimana meyakinkan diri kita sendiri untuk lebih percaya dengan diri kita sendiri, karena yang sering membuat kita takut adalah menghadapi pembimbing, padahal pembimbing tidak pernah memakan orang juga. Yang kita takutkan adalah ketidakmampuan kita untuk menjawab, padahal sebenarnya jika teman-teman belajar, teman-teman akan memahami analisisnya teman-teman. Jadi kurangi paniknya, karena saya rasa sekali karena konsultasinya itu sangat sedikit. Pertanyaan dari dosen itu insya Allah juga ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya kita sampaikan juga dan bagaimana solusinya. Begitu alurnya, jadi kayak tidak ada hal yang kemudian harus terlalu panik maupun takut, karena pembimbing adalah orang-orang yang harusnya kayak dekat dengan kita, dan alhamdulillah saya dapat pembimbing yang seperti itu. Terima kasih. Nah, jika teman-teman tidak beruntung, tapi saya tidak tahu sih karena pembimbing saya baik. Tips selanjutnya dan yang menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah teman-teman belajar. Teman-teman pada saat menyusun skripsi dan rajin belajar, saya rasa tidak ada yang perlu membuat teman-teman panik, tidak ada yang perlu membuat teman-teman takut, karena pada saat teman-teman belajar, teman-teman pasti akan mendapatkan titik terangnya.
Oke deh, terima kasih telah menonton video ini. Sebenarnya video ini saya buat karena iseng-iseng aja sih, lagi mau buat video aja. Dan kalau mungkin teman-teman terinspirasi, terima kasih. Jadi tadi ada 7 tips ya. Yang pertama saya ulang. Yang pertama itu teman-teman perbaiki niatnya. Yang kedua teman-teman tahu apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman inginkan, dan padukan dengan keinginan dari pembimbing yang biasanya adalah pendamping akademik kita. Sehingga teman-teman lebih dulu memahami analisisnya sebelum teman-teman memulai mengerjakan skripsi. Yang ketiga itu teman-teman sudah bisa menargetkan mampu tidak mendapatkan datanya. Yang keempat itu teman-teman bisa memprediksikan, saya akan menggunakan analisis seperti ini, dan analisisnya itu saya bisa gunakan aplikasi seperti ini, dan itu bisa saya lakukan dengan mengambilnya di sini atau belajar di sini, seperti itu. Selanjutnya yang keenam itu teman-teman tidak sering panik, karena kalau teman-teman sering panik kan itu bisa mempengaruhi psikologinya teman-teman, sehingga buat takut ke konsultasi dan sebagainya. Untuk mengatasi tersebut teman-teman harus belajar tips yang keenam. Nah, yang terakhir tadi itu teman-teman juga harus rajin konsultasi, karena proses konsultasi yang pertama ke yang kedua itu pastilah teman-teman akan melakukan proses belajar juga. Seperti itu sih. Demikian video ini, semoga teman-teman terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.